أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 7 Sya'ban 1442 Hijriah, 20 Maret 2021. Kita mengunjungi Bintan Resort. Untuk tiket masuk ini sekitar Rp5.000 saja per mobil. Jadi di pintu gerbang ini kita akan diminta untuk scan QR code, di mana kita harus check in, yang nantinya berfungsi untuk tracing kemana saja kita di kawasan Bintan Resort ini. Jadi di dalam link yang terdapat pada QR code tersebut, kita tinggal memasukkan nama serta nomor telepon kita. Ini merupakan bagian dari program dari pihak Bintan Resort, yaitu BRA, yaitu Bintan Resort Aman. Itu adalah satu program untuk mempersiapkan dibukanya kembali kawasan ini sekitar bulan April 2021. Jadi ada dua kawasan di Kepulauan Riau yang akan diusahakan untuk dibuka untuk wisatawan asing. Jika di Batam itu ada di Nongsa, sedangkan jika di Bintan itu di Lagoy ini. Jadi di sepanjang jalan tadi ada beberapa poster ataupun baliho yang mengingatkan para pengunjung untuk menjaga protokol kesehatan, di mana seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan mencuci tangan sesering mungkin. Kawasan Bintan Resort ini cukup luas dan masih terjaga keasriannya dengan banyaknya hutan di samping kiri dan kanan jalan ini. Dan saat ini kita sedang mengunjungi salah satu bagian dari resort yang ada di kawasan Bintan Resort, yaitu di Lagoy Bay. Jadi di masa pandemi ini cukup sepi sekali, seperti kota mati. Jadi terlihat hanya ada beberapa orang saja berkunjung di sini. Kalau masalah keramaian, jauh lebih ramai di kawasan Trikora dibanding di Lagoy Bay ini. Padahal zaman dulu ketika sebelum pandemi, kawasan ini cukup ramai dengan pengunjung. Angin masih bertiup cukup kencang. Di bulan-bulan ini adalah musim perubahan dari angin utara ke angin selatan. Dan di beberapa titik terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dan ini adalah salah satunya. Dia sudah otomatis, jadi kita tinggal mendekatkan tangan kita ke keran, air akan mengalir. Dan ini kita memasuki kawasan rukonya atau kawasan perbelanjaan. Di bagian depan terdapat barcode lagi, di mana kita harus scan sebagai bukti bahwa kita mengunjungi tempat ini. Dan nanti ketika kita keluar dari kawasan ini, kita harus scan kembali QR code kita. Jadi nanti akan terrecord di server dia itu berapa lama kita melakukan kunjungan ke sini. Jadi ini adalah salah satu untuk membantu proses dari tracing. Jika memang ada salah satu pengunjung terkena atau terindikasi dengan COVID-19. Dan ini terlihat pertokoannya ataupun tempat makannya sepi sekali, tidak ada pengunjung. Padahal di sebelum pandemi ini cukup crowded sekali. Untuk mencari tempat duduk saja
susah. Jadi bagian atas itu adalah dulunya memang adalah kayak seperti pujasera. Ini malah justru mirip seperti kota mati ya. Cuman ya semoga saja di bulan April ini akan kembali ramai. Karena di beberapa kios itu juga disediakan untuk UMKM. Jadi untuk masyarakat yang sudah terdaftar di sini bisa berjualan kembali dan roda perekonomian diharapkan akan kembali pulih jika kawasan ini dibuka kembali. Jadi sebelum bulan April silahkan berkunjung ke sini saja, tidak mengapa. Karena memang aman sebenarnya di sini karena ada beberapa petugas keamanan di beberapa titik dan pegawai dari Bintan Resort ini yang memang melakukan persiapan sebelum pembukaan di bulan April depan. Ini adalah foto spot untuk pengunjung, di mana sebelumnya ini memang ramai anak-anak berfoto di sini. Jadi ketika nanti ini dibuka kembali, pengunjung jangan lupa untuk tetap menjaga dari protokol kesehatan. Tetap jaga jarak dengan yang lainnya, memakai masker, mencuci tangan. Dan kios kecil ini memang disediakan oleh pengelola untuk UMKM yang memang sudah terdaftar di pihak kawasan. Yang di sebelah sana itu adalah bouncing area, jadi untuk arena permainan untuk loncat-loncat, itu terbuka untuk umum nantinya. Ini terlihat jelas bahwa semua ruko yang menyediakan makanan ataupun merchandise ini tutup semuanya. Jadi kalau memang para pengunjung mau ke sini, sebisa mungkin bawa makanan dari rumah. Di jalur yang seperti kayu ini tadi saya lihat ada satu titik yang mengalami kerusakan. Jadi kalau membawa anak-anak harap berhati-hati. Dan di sini juga ada perbedaan level. Jadi memang faktor kemungkinan terjatuh juga tinggi juga di daerah sini. Ini adalah area atau kios untuk official merchandise, namun ini kosong karena memang tidak ada pengunjung ataupun sedikit sekali pengunjung. Di sini juga ada spot untuk mencuci tangan. Ini sepertinya disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Ini juga terdapat di Pantai Atok. Nanti bagi kawan-kawan yang belum melihat liputan kami bisa klik dari link di atas. Ini adalah spot foto yang biasa orang berfoto di sini, namun berbeda jauh sebelum pandemi. Sekarang sangat sepi sekali orang datang kemari. Di area sini saya ingin berkomentar sedikit bagi saudara saya yang seiman, Muslim, yaitu tempat ini ada yang namanya untuk menggantungkan gembok dengan tujuan hubungan akan awet. Menggantungkan diri kepada selain Allah itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Padahal Allah sudah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi urusannya.
Jadi cukup jelas bahwa jika kita menggantungkan semua urusan kita kepada Allah, pasti Allah akan penuhi urusan kita. Dan jika kita menggantungkan urusan kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Dan itu adalah wujud daripada menyekutukan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip. Inilah yang disebut akidah yang kuat. Tidak sekedar mengekor terhadap orang lain, tapi kita punya prinsip yang dasarnya adalah Quran, Sunnah, dan atas pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kondisi dari Pantai Lagoy Bay. Cukup indah sekali, Masya Allah, dengan pasir putihnya, karena ini adalah ciri khas dari pantai-pantai yang berada di Kepulauan Riau, terutama di daerah Bintan, kemudian jajaran Pantai Trikora. Jadi di sini ada juga petugas yang berjaga, jadi jangan khawatir masalah keamanan. Sebelum adanya wisatawan asing datang, silahkan bagi para warga Tanjung Pinang ataupun warga dari Bintan untuk berkunjung di area sini. Pembukaan wisata untuk wisatawan asing ini di kawasan Lagoy maupun di Nongsa merupakan langkah cepat dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan dari Bapak Ansari Ahmad. Ini dipuji oleh Bapak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno bahwa ini selangkah lebih maju ketimbang Provinsi Bali yang akan membuka pariwisatanya di bulan Juni 2021. Di sini terlihat sekelompok monyet-monyet liar yang datang ke kawasan ini. Sepertinya mereka kekurangan makan di habitatnya. Dan mungkin dahulunya mereka mengandalkan pemberian dari pengunjung. Jadi kalau rekan-rekan hendak berkunjung ke kawasan ini, kalau memang bisa bawa makanan tambahan untuk diberikan pada monyet-monyet liar ini. Jadi mereka kalau memang ada manusia mereka ketakutan. Jadi setelah mereka mencari makanan di tong sampah ini, kalau melihat manusia mereka akan menghindar. Tadi juga ketika menuju ke area Lagoy Bay ini juga terdapat di tepian jalan kawanan monyet juga yang menunggu pemberian makan dari pengunjung kawasan ini. Jangan lupa kalau keluar dari kawasan ini kita scan kembali untuk check out, dan masukan saya bagi pengelola untuk menempatkan barcode check out ini di beberapa tempat. Jadi lebih mudah bagi pengunjung untuk melakukan check out. Dibukanya kembali kawasan wisata untuk wisatawan asing ini menuntut kesiapan dari berbagai pihak, diantaranya dari masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M secara ketat, yang sebagaimana kita tahu yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Dan yang dituntut lebih ketat lagi adalah pihak kawasan ataupun pihak pemerintahan untuk melaksanakan 3T, yaitu tracing. Ini bagus yang dilaksanakan oleh pihak Bintan Resort, melakukan untuk check-in dan check-out di setiap kawasan. Ini adalah salah satu bentuk untuk tracing dari pengunjung. Yang kedua yaitu testing. Ini yang harus dilakukan ketika masuk ke kawasan Kepulauan Riau. Alangkah baiknya untuk menyediakan alat pengetesan yang murah, yaitu sebagaimana Ginos yang sudah disediakan di stasiun kereta. Ini kalau bisa disediakan di setiap pintu masuk ke Kepulauan Riau. Yang ketiga yaitu treatment, yaitu mempersiapkan area-area untuk perawatan bagi orang-orang yang terinfeksi oleh virus COVID.
mungkin untuk sementara yaitu di kawasan ataupun di tempat wisata ini disediakan salah satu tempat isolasi sementara. Jadi kalau memang ketika masuk kawasan dilakukan tes temperatur, dia demam ataupun ada indikasi untuk COVID, bisa diisolasi. Kamar mandi yang tersedia di kawasan cukup bagus, yaitu menghindari sentuhan orang banyak dengan memberikan sensor pada kran maupun pada sabun, kemudian mengatur jarak untuk urinoir. Dan di beberapa tempat diberikan spanduk untuk tetap tidak kendor untuk memakai masker. Dan yang kita lihat ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Bintan Resort, yaitu Danau Teduh. Sebenarnya dulunya dia ada beberapa fasilitas berupa jet ski ataupun olahraga air yang lainnya, namun karena masa pandemi ini jadi tidak aktif kembali. Diharapkan nanti di bulan April bisa dibuka kembali untuk area di Danau Teduh ini. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, serta komen untuk perkembangan dari channel ini. Dan ini adalah view lain dari Danau Teduh, kombinasi berupa hutan dan air. Itu saja video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.